Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya, bukan sebelumnya malah ya. Jadi ini lanjutan dari video yang terdahulu, yaitu di Impact Crash Nagawa yang 320 nm. Nah, karena kan dulu pernah kita bahas ya tentang potensi di Nagawa 320 nm ini. Nah, karena waktu itu kita coba mau upgrade spoolnya menggunakan kawat 1,1 mili guys ya, dan akhirnya setelah kita coba sana sini, kita berganti-ganti ukuran kawat, akhirnya kita putuskan menggunakan kawat tetap menjadi 1 mili guys ya. Cuman ini lilitannya sebanyak 22 lilitan. Nah, untuk saat ini modul Nagawa 320 ini masih sangat tangguh ya guys ya, karena sudah berbagai lilitan, berbagai ukuran kawat sudah dicoba oleh modul Nagawa ini. Nah, Nagawa 320 ini guys ya, dan akhirnya ketemu di kawat 1 mili. Jadi kita balikan lagi di kawat 1 mili sebanyak 22 lilitan ya guys ya. Kita jelaskan satu persatu. Dan untuk di bagian spool, akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke ukuran 1 mili untuk kawatnya guys ya, karena kan di video sebelumnya kita sudah coba-coba di 1,1 mili dan kita hanya mampu maksimal di 17 lilitan ya, dan saya rasa untuk di 17 lilitan masih banyak yang dikorbankan seperti baterai dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, ini sekaligus menjawab buat teman-teman yang coba gulung ulang sendiri. Misalnya ada pertanyaan yang sering ditanyakan seperti ini, Bang, saya lilit menggunakan kawat 1 mili sebanyak misalnya 15 lilit ataupun 17 lilit, itu ketika dipakai tiba-tiba berhenti ataupun mati diam, lalu baterai dicabut lagi, dipasang lagi, mau lagi Bang. Nah, itu sebenarnya masih kurang banyak ya guys ya lilitannya. Jadi lilitan itu sebisa mungkin itu minim-minimnya di angka 20 lilitan ya, meskipun masih bisa di up lagi. Nah, itu tergantung apa ya, kalau teman-teman baru sekali ataupun 2 kali menggulung, itu nggak kita pungkiri lagi ya, memang betul itu nggak bisa mencapai 22 lilitan. Nah, jadi setidaknya minimnya itu 20 ataupun 21, jadi semakin banyak itu semakin bagus ya guys ya. Oke, jadi di bagian spool akhirnya kita putuskan di ukuran 1 mili ya. Dan selanjutnya untuk di bagian hammernya, nah ini di bagian hammernya seperti biasa, di bagian pelorannya kita ganti pelor ataupun gotri yang sedikit lebih besar. Nah, ini nggak kita buka lagi ya, karena di video sebelumnya sudah banyak penjelasannya, makanya ini nggak kita buka karena udah kita beri grease juga ataupun gemuk ya. Nah, dan untuk di bagian per, nah ini kita cukup lama juga guys ya untuk mencari per ataupun substitusi per yang bisa kita pakai, karena kita udah beberapa kali beli per, memang nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, ini akhirnya pernya kita putuskan menggunakan yang lebih panjang. Nah, jadi kalau kita tekan seperti ini, tekan sampai habis menggunakan tangan, ini mentok cetak ya, sama juga kalau yang ini juga bakalnya mentok kalau kita tekan pakai tangan sampai habis ya. Jadi kita masih mampu menekan ini sampai mentok, per ini sampai ketemu per lagi ya, ulir ketemu ulir lagi itu masih sanggup. Nah, mungkin kalau secara nalarnya mungkin per yang lebih panjang ini, jadi kita contohkan deh gini, misalnya kan per yang semakin panjang ini ketika kita tekan seperti ini kan dia sudah ada aba-aba ya guys ya, beda dengan per yang keras namun dia pendek. Jadi misalnya yang pendek ini hanya nekannya sedikit ketika dipasang tuh, daya tekannya sedikit, jadi untuk daya apa ya bahasanya ya, daya pegasnya itu sedikit ya, jadi jepretnya itu sedikit gitulah, gimana ya bahasanya ya. Kalau sedangkan yang panjang ini kan tuh, misalnya kita tekan dengan maksimal ketika sudah dipasang, nah segini nih, nah ini kan udah ada daya dorongnya tuh ya, daya pegasnya sudah ada, sedangkan yang pendek tidak. Nah, memang jangan terlalu lunak juga ya, meskipun pernya panjang tapi kalau terlalu lunak juga dia nggak bagus. Nah, jadi ibaratnya kita mau nonjok, kalau per pendek keras kan misalnya jaraknya segini nih, nah sedangkan kalau untuk per yang panjang pasti kan agak jauh, dia ada aba-aba. Nah, gitu guys ya. Jadi kan kalau cara kerja di hammer ini, ketika si anvil ini kena hentakan dari hammernya ini,
Nah jadi kan kalau per panjang kan dia udah ketekan nih, set, misalnya udah mentok pasti kan dia mundur. Nah ketika sudah ketemu dengan bukaan ke atas lagi otomatis kan akan menjepret gitu ya. Nah beda dengan per keras kan hanya sedikit daya pegasnya, nah gini doang deh ibaratnya. Cuman kerasnya itu dia nggak gampang cepat membukanya. Nah kalau yang seperti itu kan memang dibutuhkan RPM yang lebih kencang bener ya. Jadi ibaratnya ketika sudah nyangkut seperti misalnya per, anggap aja per ini keras deh, dia nggak ngeper, dikasih per keras banget nggak ngeper kan otomatis harus mempunyai power yang besar, RPM ataupun torsi yang besar baru bisa memutar ini. Nah makanya ketika digunakan per seperti ini, nah ketika dia sudah nggak sanggup memutar otomatis kan dia mendorong membuka, lalu kedorong lagi menghantam ini ya di bagian anvil ini. Nah makanya kalau ketika kita ganti dengan per yang lebih panjang otomatis kan ditekannya ini sudah ada gaya tekannya ya, gaya dorongnya. Nah ini ditekan lagi ketika hammer ini mulai menekan ataupun membuka di bagian anvil ini. Nah misalnya set kan muter, kena dorongan lagi, sedangkan sebelum ini membuka, hammer membuka aja dia udah ada gaya dorong. Dan paham lah ya dengan apa yang sudah kita jelaskan, karena kita untuk menjelaskannya ataupun mengandaikannya sedikit sulit ya guys ya untuk mengilustrasikannya. Jadi intinya seperti itu. Jadi per kita putuskan mencari yang lebih panjang, tapi catatan buat teman-teman, per juga jangan terlalu lembut karena ini kita sudah beberapa kali mencari per ataupun beli per, ini pun belinya online ya. Nah, otomatis kan kalau nyari deket-deket sini, toko-toko deket kan enak kita bisa milih, sedangkan ini online kita belum tahu barangnya, belum tahu rasanya, karena kan kalau per itu harus kita rasakan ya, nggak bisa oh ini pasti keras, ini nggak bisa, pasti kan kita rasakan dulu dan akhirnya kita ketemu per yang ini. Nah sekarang kita ukur panjangnya si per ini berapa sih guys ya. Oke kita mulai dari yang standar dulu. Kalau untuk yang standar ini kalau tidak salah di 30 mili ataupun 3 cm. Nah ya anggap aja 3 cm guys ya. Nah, kurang lebih 3 cm. Dan untuk yang per penggantinya yang lebih panjang ini di kisaran 4 cm ataupun 40 mili. Nah ya kurang lebih sekitar segini. Nah ini 3 berapa ini, 37 38 ya pokoknya sekitar segitu deh, di atas 35 mili ya. Intinya cari yang lebih panjang agar daya pegasnya itu lebih terasa ataupun lebih besar, tapi jangan terlalu lembut juga, karena terlalu lembut juga terlalu cepat untuk si hammer membukanya. Jadi baru kena apa ya, kena tahanan dari sini, ini udah mentok, udah buru-buru ngebuka lagi dia, meskipun powernya udah besar nih, misalnya besar, tep mau muter ini, berhubung pernya ini terlalu lemah, dia udah balik duluan ataupun sudah menekan duluan. Nah makanya jangan terlalu lembut juga, makanya kan kebanyakan dari teman-teman juga diganjal ring yang lebih tebal agar daya tekan pernya itu lebih keras. Jadi ya benar logikanya seperti itu. Jadi per itu nggak gampang ataupun hammer itu nggak gampang membuka ataupun menekan ya, itu ya teman-teman ya. Oke sekarang selanjutnya kita rakit dulu, kita rakit lalu kita tes menggunakan kunci momen ataupun kunci torsi. Jadi sampai berapa nm sih si Nagawa 320 ini mampu membukanya guys ya. Yuk kita skip dulu untuk kita rakit ya. Oke teman-teman, ini udah kita pasang ya, udah kita rakit, kita tes perputarannya dulu. Ini pengendoran benar ya. Oke. Untuk selanjutnya kita tes di pengujian ya, untuk membuka baut ataupun mur itu kuat berapa nm sih. Yuk kita sekarang lanjut ke pengetesan. Oke jadi sekarang kita langsung ke pengetesannya aja. Mungkin untuk awalan kita awal buat di 300 nm ya, jadi langsung di 300 nm. Mungkin kita naikkan di 350 nm dan selanjutnya di 400 nm ya guys ya. Jadi 3 tahap dulu yang akan kita coba, ataupun kalau medianya tersisa kita buat sampai 450 nm. Yuk kita langsung mulai ya. Oke awalan kita buat di 300 nm ya. Yuk kita kencangkan.
Dan selanjutnya kita naikkan di 350 ya. Kita coba dulu di 350, mudah-mudahan kelihatan ya. Yuk. Oke, 350. Selanjutnya kita naikkan lagi di 400 mm ya. Ya. Oke, sekali lagi kita coba di 425 deh ya, karena tanggung. Ini satu lagi karena yang ini masih dalam posisi ada ukurannya. Ya, di strip pertama. Oke, udah kita kencangkan semua. Jadi untuk yang awal kita buat di 300, lalu di 350 dan 400, dan yang terakhir di 425 mm ya. Sekarang kita tes pengujiannya. Oke, kita taruh sini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai di 300 mm dan selanjutnya di 350 ya. Kelihatan ya guys ya. Yuk kita mulai. Goyang sekarang. 1, 2, 3. Oke, di 300 mm dan selanjutnya di 350 ya. Nah, kelihatan ya guys ya. Kelihatan nggak? Fokus. Oke, kita mulai. Sebenarnya agak sedikit terusak nih udah mood dan beratnya ya. Yuk kita mulai. 350 mm. 1, 2, 3. Oke, 350 dan selanjutnya di 400 cm ya guys ya. Yuk kita mulai. Oke, terlihat ya. Yuk. 1, 2, 3 di 400 mm. Salah pengencangan. Yuk 1, 2, 3. Oke, sorry ada kesalahan tadi ya, malah kita kencengin lagi. Aduh. Dan selanjutnya di berapa tadi ya guys ya? Di 425 ya, 425 mm sekalian kita tes. Di 400 agak lambat ya, entah karena tadi coba kita kencangkan atau memang sudah sedikit melemah ya, ataupun melambat. Ya kita mulai di 425 mm karena kondisi mood juga sudah pada ini ya, udah pada bisa dibilang udah mulai slack.
425 Nm 1 2 3. Oke, masih mampu ya di 425. Kita coba lagi di 450 ya. Kita tes di 450 masih sanggup atau enggak. 450 mungkin selanjutnya kita coba di 475 ya. Mungkin di baut yang ini aja deh. Ini udah enggak jelas ini konstruksinya. Jadi 450 dan 475 kita coba ya. Ini guys ya di tuh di strip kedua 450. Oke, dan selanjutnya sekalian lagi deh kita ke 475. Nah di sini ya di strip ketiga. Wah, tanggung, kita ke 500 ya. Kita set di 500 coba. Nah, 500 nih ya. Yuk. 500 di sini aja. Oke. 450, 475 dan 500 Nm ya. Guys, sedikit kita ambil napas dulu guys ya. Kita skip dulu deh. Oke, sekarang kita coba di 4 tadi guys ya, 450 ya. 450 Nm. Sini aja ya. Jadi agar lebih jelas lagi. Yuk kita mulai. 1 2 3. Oke, 450 Nm dan selanjutnya di 475 ya. Jadi tergantung teman-teman ya menilainya, pendapatnya seperti apa. Jelas ya, kita selesai ya. Yuk ke 475 Nm. Mulai 1 2 3. Oke, masih sanggup ya di 475. Dan selanjutnya tadi di 500 ya, 500 Nm. Kita lihat lagi potensinya. Yuk kita mulai ya, biar kita bisa up lagi kalau memang masih sanggup di 500 ya. Yuk, nah, lihat ya, 1 2 3. Oke, masih sanggup. Gimana ya? Coba lagi deh, kita sampai di 50 Nm guys ya. Jadi ini kita naikkan 525 dulu dan selanjutnya ke 550 ya. Ini ya di 525.
selanjutnya di 550 kita set lagi ya, di strip kedua 550. Oke, mulai bertenaga ya. Kita ambil nafas dulu guys. Yuk kita mulai di 525 mm ya. 1 sini mungkin ya, kelihatan ya. 1 2 3. Oke, 525 masih terbuka ya. Yuk selanjutnya di berapa? 550 guys ya, dan mungkin ini terakhir karena ini sudah sedikit mulai memaksa ya. Yuk. 550 mm. Kelihatan nggak ya pergerakannya? 1 2 3. Bimbang nih, masalah masih sangkut ya guys ya, tidak terlalu lama durasinya malah. Oke, sekarang gini deh, karena berhubung ini murnya kan sudah mulai apa ya, tidak terlalu bersegi ya. Ini tadi di 5,5, mungkin kita habiskan mencapai 600 guys ya. Jadi ini 675 dan di sini kita pakai yang di sini. Dan di sini 600 nm karena kan bentuknya masih persegi, ini masih baru, meskipun ini enggak terlalu presisi. Sekali lagi catatan, ini enggak terlalu presisi ya murnya ya, karena untuk mencari baut seperti ini yang presisi dengan mata soknya itu kita agak kesulitan ya. Dan kalau masih yang kunci 24 masih sangat presisi. Yuk kita langsung aja deh, kita habiskan di 600 nm ya. Ini terakhir 5,5 ya, di 575. Langsung aja guys ya. Oke, naikkan lagi di 600 dan ini saya simbolkan untuk yang terakhir aja deh, karena kan impact frame spek 600 nm ada guys ya. Ya, pastinya kalau sudah kapasitas segitu membukanya nggak lambat ya, lebih cepat karena bentuk hammernya pun lebih besar. Oke, 600 nm. Oke, langsung aja lah. Yuk kita mulai di berapa tadi ya, 575 guys ya. Langsung aja, ini masih baterai yang sama. Mungkin teman-teman bisa lihat indikator baterainya nantinya ya. Yuk. 575, 1 2 3.
Oke, sanggup guys. Oke, selanjutnya langsung aja kita gas ya. 600 mm dan final ya, yang terakhir ya. Yuk kita mulai. 1 2 3. Wow. Oke, kita sudahi dulu ya atraksinya. Oke teman-teman, tadi sama-sama sudah kita lihat perform dari Nagawa 320 nm, dan saya rasa kalau teman-teman punya stok baterai yang bertipe hybrid itu saya yakin lebih jos lagi ya, lebih mantap lagi. Dan mungkin teman-teman juga tadi melihat indikator dari baterai ini yang sudah mulai berkurang satu ya, tapi dia nggak macet. Nah, karena kalau teman-teman gulung dan ketika dipakai itu macet, tiba-tiba stuck berhenti, itu biasanya lilitan yang kurang banyak ya, kalau untuk kawat yang 1 mili guys ya. Karena kemarin kan kita coba di 1,1, ketika kita pakai teng dia langsung mati. Jadi baterai itu memang nggak kuat dan lilitannya pun terlalu sedikit ya guys ya, makanya itu nggak sanggup menggunakan 1,1 mili. Nah, mungkin kalau teman-teman punya baterai tipe hydran itu saya yakin lebih jos lagi. Kita ada cuman belum sempet untuk merakitnya ya, lagi-lagi masalah waktu. Dan voltasenya dari baterai kita cek dulu ini berapa volt, karena tadi di rentang masih full sih 20, sekian tuh, masih 20 volt ya, ya 20 volt lah kita. Dan untuk pengujian ini sarankan buat teman-teman jangan ditelan mentah-mentah ataupun jangan samakan dengan pengerjaan di lapangan ya guys ya. Nah, sekali lagi faktor di lapangan itu akan menentukan, karena posisi baut yang berkarat dan lain sebagainya. Karena kalau untuk pengetesan kan baut udah mur udah sering buka tutup ya, jadi akan lebih lancar. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja kelanjutan dari Impact Range Nagawa yang bertipe NIC 21K ataupun kapasitas maksimal di 320 nm yang sudah kita upgrade di bagian spool brushless-nya dan di per hammer gunakan aja yang sedikit lebih panjang. Jadi mungkin ini hanya logika ya kalau teman-teman yang lebih ahli untuk dijelaskan fungsi dari per itu secara teorinya, secara ilmunya itu seperti apa gitu guys ya. Cuman yang kita rasakan untuk per yang lebih panjang, meskipun kekuatannya sedikit lebih melemah dari standarnya, itu malah lebih maksimal untuk hasilnya. Oke ya, sampai sini paham, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang khususnya yang menggunakan Impact Range 320 nm dari Nagawa, apalagi kalau teman-teman mau upgrade-nya. Dan di akhir video seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Hobi Teknik, tonton video-video yang lain ya guys ya. Mudah-mudahan ada sesuatu ataupun video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dukung channel ini dengan cara klik loncengnya juga, lalu teman-teman klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video kami terbaru teman-teman dapat notifnya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook, WhatsApp ataupun grup-grup Facebook, itu kan banyak ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan tentunya bermanfaat untuk orang lain, kan pasti akan membawa berkah untuk kita semua ya guys ya. Oke, sampai sini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.